Segera Anda ikuti Radio Talk Show Pas FM bersama Export Center Surabaya. Selamat mengikuti. Halo, selamat siang mitra bisnis. Senang sekali saya Velana bisa kembali bersama Anda ya, dan bertemu lagi di Radio Talk Show Pas FM. Hari ini saya bersama Export Center Surabaya. Dan jangan lupa mitra bisnis Anda yang juga bergerak di bidang ekspor, bisnisnya lebih banyak ekspor ya. Kayaknya ini memang informasi yang luar biasa penting buat Anda untuk disimak. Apalagi nih masuk di jam istirahat ya. Tentunya akan ada banyak waktu untuk bisa Anda mengikuti perbincangan siang hari ini bersama rekan-rekan dari Export Center Surabaya. Dan kalaupun ada pertanyaan, Anda langsung bisa dikirimkan melalui WhatsApp Pas FM di 08121-4x043. Sekali lagi di 08121-4x043. Karena nanti rekan-rekan dari Export Center Surabaya akan menjawab semua pertanyaan Anda. Jadi kalau Anda masih bingung dengan ada banyak hal kebingungan yang Anda yang bergerak di bidang ekspor ini ingin tahu banyak bagaimana celahnya untuk bisa menembus ke beberapa pasar yang potensial, kemudian seperti apa dukungan Export Center Surabaya kepada Anda para pelaku di bisnis ekspor. Nah, ini saatnya untuk join bersama kami di Radio Talk Show Pas FM bersama Export Center Surabaya. Jangan lupa ya, pertanyaan dikirim ke WhatsApp Pas FM di 08121-4x043. Di studio Pas FM saat ini saya sudah bersama dengan ada Pak Wahyu Kusuma Hadi, tenaga teknis bidang standarisasi produk dari Export Center Surabaya. Selamat siang Pak Wahyu. Ya, selamat siang. Oke, suaranya merdu ya ternyata ya Pak ya. Kemudian juga ada Pak Ari Indarwanto, tenaga teknis juga bidang akses pembiayaan dan prosedur ekspor. Selamat siang Pak Ari. Selamat siang. Waduh, semakin mantap ini suaranya. Kemudian juga ada Pak Jalian Setiarso, ya Pak Arso. Selamat siang Pak Arso. Ya, selamat siang. Oke, terima kasih nih. Beliau ini adalah tenaga teknis bidang akses pasar dan promosi. Nah, ini kayaknya kalau bicara soal pasar dan promosi nanti Pak Arso akan menjawab ya Pak ya. Kalau ada pertanyaan seputar pasar, kemudian juga seputar promosi. Jadi Export Center Surabaya, barangkali sudah ada yang tahu. Apalagi kalau Anda jalurnya ini ke arah sana ya Pak, Dekranasda ya. Ini mungkin sudah banyak yang paham, tapi ada juga yang belum paham juga. Apa sih gitu adanya Export Center Surabaya ini, mau kasih supportnya seperti apa ke pelaku di bisnis ekspor ya Pak ya. Baik, kalau begitu langsung saja mungkin Pak Wahyu ya yang akan menjelaskan sedikit tentang Export Center Surabaya ini Pak. Ya, terima kasih sebelumnya sahabat ekspor yang saat ini sudah mengikuti acara dari Pas FM. Izinkanlah kami ingin menyampaikan apa sih Export Center Surabaya itu. Export Center Surabaya itu hasil kerjasama antara Kementerian Perdagangan dengan asosiasi ekspor yang ada di Jawa Timur. Dalam hal ini adalah GPEI, Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia. Kebetulan kantornya juga di Jalan Ngagel sini Bu, dekat lokasi Pas FM juga. Iya. Seperti itu, yang disupport penuh oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini Dinas Perindustrian Perdagangan Jawa Timur. Oke, jadi kalau keberadaannya sendiri sebetulnya kalau di pelaku di bisnis ekspor sudah cukup familiar ya Pak ya? Iya. Baik, lalu sebetulnya kalau bicara soal tugas nih Pak, apa sih sebetulnya tugas dari Export Center Surabaya ini? Iya, baik. Export Center Surabaya itu kami juga sudah mendapat tugas yang poin utama yang perlu kami sampaikan, yaitu kami memberikan pendampingan, mentoring kepada calon pelaku usaha, kepada pelaku usaha agar mereka mempunyai produk yang mempunyai daya saing di negara tujuan ekspor tentunya. Sehingga tugas ini kami berikan kepada mereka bisa secara offline, mereka bisa datang langsung ke kantor kami, atau kalau bagi mereka yang masih berada di luar kota itu bisa secara online nantinya. Seperti itu. Oke. Nah, sejauh ini responnya seperti apa Pak dari masyarakat sendiri, terutama dari para pelaku di bisnis ekspor? Iya, responnya sangat luar biasa. Perlu kami sampaikan juga, Export Center Surabaya ini dalam satu hari itu bisa memberikan pendampingan, pelatihan, itu bisa sampai sehari untuk setiap tim teknis itu bisa 5-6 kali. Bahkan jadwal pelatihan yang sudah kami susun, yang sudah mereka mendaftarkan melalui hotline Export Center Surabaya, itu sudah cukup banyak juga. Jadi antrian respon dari masyarakat tentunya dengan adanya keinginan mereka untuk ekspor itu cukup besar. Sehingga dengan wadah Export Center Surabaya ini sangat dinanti oleh mereka. Oke, baik. Nah, ini kalau jam kerjanya sendiri
dari jam berapa sampai jam berapa nih Pak? Iya, jam kerja kami mulai jam 9 sampai jam 5 sore. Nah, di saat-saat jam itulah kami bisa memberikan pendampingan, pelatihan, mentoring, mulai mempersiapkan dokumen perizinan, mempersiapkan standarisasi produk mereka, sampai mempersiapkan kesiapan mereka supaya bisa masuk ke negara tujuan ekspor. Oke, baik. Dari jam 8 ya Pak ya? Iya. 9? Jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Betul. Tapi melayani juga nggak secara online untuk konsultasi dan lain sebagainya begitu Pak? Iya, Ekspor Center Surabaya ini kami mempunyai tugas mendampingi di seluruh kabupaten kota yang ada di Jawa Timur. Tentunya bagi mereka yang berada di luar kota Surabaya itu bisa memanfaatkan secara online, Bu. Secara online nanti bisa via Zoom, mereka bisa diskusi, mengajak beberapa timnya konsultasi kepada kami. Itu bisa juga nanti link Zoom-nya kami berikan kepada mereka. Oke, baik. Nah, ini sepertinya ada banyak tim di sini, tenaga teknis juga di Ekspor Center Surabaya ya Pak ya, yang betul. langsung terjun ke lapangan juga. Nah, ini kalau boleh tahu timnya atau tenaga teknisnya sendiri ini ada berapa macam ini, ada apa saja ini Pak? Iya, baik. Mohon izin kalau boleh kami perkenalkan, saya Wahyu Kusumo Hadi, koordinator Ekspor Center Surabaya di tim teknis kami khususnya di bidang standarisasi produk. Kemudian hari ini kami didampingi oleh Pak Ari, tim teknis di bidang prosedur ekspor dan pembiayaan. Seperti yang tadi disampaikan, ada Pak Arso di bidang aspek pasar dan promosi. Oke, baik. Nah, ini dari program kerjanya sendiri apa saja Pak yang ditawarkan oleh Ekspor Center Surabaya ini? Iya, baik. Kesempatan siang ini kami ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu pelaku usaha yang ada di Jawa Timur tentunya itu bisa memanfaatkan Ekspor Center Surabaya karena salah satu program kerja kami selain kami memberikan pendampingan, mentoring, sehingga mereka mempersiapkan produk-produknya bisa bersaing di negara tujuan ekspor. Kami juga mempunyai program seperti business matching, Bu. Untuk tahun 2023 kali ini Ekspor Center lebih inovasi. Setelah business matching atau setiap pelatihan mentoring yang kami adakan, kita juga melakukan langsung tes market, invasi pasar ke negara tujuan ekspor. Ini yang sering kita lakukan sekarang. Kita giat lakukan ke beberapa negara tujuan ekspor. Nah, dengan adanya hal ini tentunya bagi Bapak Ibu pelaku usaha yang ada di Jawa Timur jangan kecil hati, bisa memanfaatkan Ekspor Center Surabaya agar bisa siap untuk berdaya saing di negara tujuan ekspor dan bisa masuk ke negara-negara tersebut. Oke, apalagi yang negara-negara potensi ya Pak. Betul. Ya. Nah, ini kan kadang susah juga untuk masuk, kalau sendiri gitu kan agak susah. Dibantu dengan rekan-rekan dari Ekspor Center tentunya akan jauh lebih mudah ya Pak Wahyu ya. Oke, baik. Apalagi di supportnya luar biasa, ada tenaga teknis di bidang akses pembiayaan, prosedur ekspor, kemudian juga akses pasar dan promosinya, termasuk di bidangnya Pak Wahyu ya, standarisasi produk. Karena penting banget untuk standarisasi produk ini sekarang ya Pak Wahyu ya. Betul. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi, kita harus break dulu sebentar Pak Ari dan juga Pak Arso ya. Jeda dulu, nanti kita lanjutkan lagi untuk perbincangannya. Dan Anda mitra bisnis belum terlambat juga untuk bisa bergabung dengan Pas FM. Silakan join dengan kami untuk pertanyaan Anda kirimkan melalui WhatsApp di 0812144043. Tetap bersama kami kembali sesaat lagi. Masih Anda ikuti Radio Talk Show Pas FM bersama Ekspor Center Surabaya. Ya, mitra bisnis, kita lanjutkan lagi untuk kembali di Radio Talk Show Pas FM bersama Ekspor Center Surabaya. Silakan untuk bergabung kembali di WhatsApp Pas FM untuk pertanyaan. Kita tunggu di 0812144043 ya. Jadi sudah sedikit mulai kenal dengan Ekspor Center Surabaya. Anda yang mungkin baru mengenal gitu ya, baru dengar ini namanya, loh ternyata ada gitu. Anda yang pelaku bisnis ekspor selama ini mungkin berjalan sendiri. Nah, ini ada rekan-rekan dari Ekspor Center Surabaya akan berikan support gitu ya, bantuan dukungan kepada Anda untuk lebih mudah masuk ke pasar ekspor yang justru potensial gitu ya, dan susah mungkin untuk ditembus. Baik, ini beberapa tadi sudah disampaikan seputar program. Nah, ini pastinya kalau bicara misalnya nih ada pelaku bisnis ekspor di luar kota Surabaya, ini kan juga butuh, mereka juga butuh ada informasi ini, sosialisasi dan lain sebagainya. Sepertinya ini mencakup layanan ya Pak ya. Mungkin bisa dijelaskan juga secara detail tentang ruang lingkup layanan dari Ekspor Center Surabaya ini. Baik Ibu,
Terima kasih. Baik, untuk Bapak Ibu kalau yang ingin konsultasi pendampingan oleh Export Center Surabaya, terutama yang misalnya berada di luar kota nih, bagaimana caranya mereka bisa mendapat manfaat dari Export Center Surabaya. Nah, awalnya harus follow Instagram Export Center Surabaya. Follow Instagramnya Export Center Surabaya, digabung penulisannya. Nah, di dalam Instagram tersebut ada nomor hotline dari Export Center Surabaya, sehingga nanti Bapak Ibu bisa menjadwalkan, mendaftarkan untuk jadwal konsultasi dengan kami melalui nomor hotline tersebut. Nah, harapan kami di Instagram Export Center Surabaya ini banyak sekali program yang kita lakukan, banyak sekali pendampingan, pelatihan yang sudah kita berikan kepada pelaku usaha yang dalam waktu dekat ini yang sudah kami laksanakan selama mulai bulan Agustus hingga saat ini masih berlangsung, yaitu pelatihan INA Ekspor. INA Ekspor salah satu aplikasi yang memang dipunya milik dari Kementerian Perdagangan, itu yang memberikan manfaat banyak kepada member atau anggota INA Ekspor untuk bisa mendapat buyer inquiry. Jadi setelah mereka diberikan pelatihan oleh Export Center Surabaya, tentunya produk-produk yang setelah diposting di INA Ekspor itu akan mudah diakses, akan mudah diketahui oleh calon buyer yang sudah menjadi atau terregistrasi di aplikasi INA Ekspor itu. Oke, baik. Jadi untuk informasi dan kemudian fasilitas promosi sendiri, untuk informasi ini bisa diakses juga di Instagram ya Pak ya? Betul Ibu. Oke, ada websitenya juga Pak? Ada websitenya juga, Export Center Surabaya. Baik. Nah, nanti sehubungan dengan INA Ekspor tadi Bu, setelah mereka mendapat pendaftaran, itu ada fasilitas pameran Expo tetap selama 1 bulan di kantor Kementerian Perdagangan di Jakarta di lantai 2. Oke, baik. Nah, ini ada juga fasilitas promosi dagang ya Pak ya? Betul. Mungkin Pak Arso barangkali akan menjawab ya Pak untuk promosi dagang. Kalau promosi dagang ini biasanya apa saja Pak yang dilakukan fasilitasnya? Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan saya Arso. Iya. Di bidang teknik akses pasar, promosi dan pemasaran di Export Center Surabaya. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Eva. Iya. Terkait dengan misi dagang, saat ini yang program-program yang kami lakukan itu adalah melakukan namanya ekspansi market atau tes market produk-produk, terutama untuk produk-produk teman-teman dari UMKM Provinsi Jawa Timur. Baik. Saat ini kami juga mempunyai suatu target Ibu ya, bahwa di tahun 2023 ini kita akan mengakses minimal ke 12 negara di 5 benua. Artinya ini kesempatan bagi teman-teman UMKM yang sekiranya produknya memang punya potensi di 12 negara atau di 5 benua, silakan menghubungi Export Center Surabaya. Tapi tentu saja Ibu, untuk bisa melakukan ekspansi market atau berupa tes market ini juga harus memenuhi standar-standar kriteria-kriteria tertentu yang tentu saja ini juga kita sesuaikan dengan regulasi negara tujuan ekspor. Oke, kebutuhan dari negara itu ya Pak ya. Betul Ibu. Betul. Ini memang agak susah gitu ya Pak ya, dan kalau misalnya jalan sendiri tentu akan banyak biaya yang harus dikeluarkan juga ya Pak ya. Betul Ibu. Nah ini lalu kalau konsultasi di sini ini gratis atau bayar ini Pak? 100% gratis Ibu. Oke, setelah ini ya, udah karena gratis ini pastinya lebih efektif ya Pak ya untuk bisa join bersama Export Center. Betul, ya. Karena kalau jalan sendiri mungkin akan ada banyak biaya yang harus dikeluarkan ya. Ya baik. Betul. Kemudian kegiatan yang digelar ini selain pameran ya, mungkin fasilitas promosi pameran, apalagi nih Pak yang kegiatan dilakukan ini untuk di Export Center Surabaya? Jadi tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wahyu selaku koordinator tim teknik kami, itu selain business matching itu juga ada namanya FGD Bu, Forum Discussion Group, kemudian juga ada exhibition atau pameran yang sifatnya internasional, kemudian yang saat ini yang kita membedakan dari Export Center Surabaya sendiri itu yaitu seperti yang sudah disampaikan ke Pak Wahyu tadi di awal, bahwa ada satu program business matching ataupun apapun sosialisasi itu
kita juga harus ada outputnya. Artinya ada realisasi, tidak hanya sekedar sosialisasi tapi juga realisasi. Seperti yang ini contoh aja Bu ya, yang pernah kami lakukan di minggu kemarin itu adalah ada di Kabupaten Jombang Bu ya. Kita hadir di sana, kemudian kita langsung lakukan namanya kurasi atau seleksi produk yang sekiranya masuk ke potensi luar. Dari analisa kami pada saat itu beberapa produk-produk teman-teman UMKM dari Kabupaten Jombang itu punya potensi masuk ke Dubai. Seperti itu. Jadi kami fleksibel Bu untuk negara tujuannya bisa menyesuaikan kondisi produknya dari teman-teman pelaku usaha. Seperti itu Bu. Baik, ya. Kemudian ini ada pertanyaan barangkali masih seputar layanan juga ini ya Pak. Silakan Pak Wahyu, Pak Arso atau Pak Ari yang mau menjawab. Ini kalau dari Ibu Wati, kalau mau ada yang dikonsultasikan, apakah harus bikin appointment dulu atau bisa langsung datang dan harus bertemu dengan siapa ini Pak? Ya, baik. Terima kasih. Kalau ingin berkonsultasi dengan Export Center Surabaya, seperti tadi follow Instagram kita, nanti bikin janji dulu melalui hotline kita. Nah, nanti di situ akan kita buatkan jadwal. Kita buatkan jadwal karena jujur sampai hari ini untuk minggu ini jadwalnya udah penuh Bu. Nah mereka harus sabar karena sehari misalnya kami 5 kali nih, ini ada 3 titik teknis, sehari kita bisa memberikan pelayanan pendampingan kepada 15 pelaku UMKM itu dalam waktu sehari. Sehari. Sekarang ini kita ada pelatihan INA Ekspor, pesertanya pun itu 10 orang, 10 pelaku usaha. Jadi segera, tidak ada kata terlambat, bisa konsultasi, bisa melakukan kita jadwalkan untuk pelatihannya tadi Bu. Baik, silakan ya di follow Instagramnya dulu, Instagramnya di Export Center Surabaya, disambung semuanya Bu, penulisannya. Setelah itu bikin janji di situ ya Pak ya, untuk bisa ketemu. Baik, untuk bisa konsultasi. Nah, ini nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangannya, masih ada beberapa sesi, jadi kita break dulu sebentar, istirahat dulu Bapak ya. Dan ada mitra bisnis juga silakan yang mau bergabung langsung saja ke WhatsApp Pas FM di 08121 4x043. Tetap bersama kami kembali sesaat lagi. Masih Anda ikuti Radio Talk Show Pas FM bersama Export Center Surabaya. Baik, mitra bisnis, kita lanjutkan lagi untuk Radio Talk Show Pas FM siang ini bersama dengan Export Center Surabaya. Pertanyaan masih dibuka, jadi silahkan nanti yang mau bergabung dengan Pas FM siang hari ini, Anda pelaku di bisnis ekspor atau para calon eksportir ini ya, bisa langsung join ke WhatsApp kami di 08121 4x043. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang buat Anda mungkin masih bingung ya, gimana cara menembus pasar yang potensial, kemudian akses pembiayaannya seperti apa, ada kemudahan nggak gitu, dan supportnya seperti apa. Silakan Anda bisa langsung bergabung dengan kami di Radio Talk Show ini ya. Baik, kita akan lanjutkan lagi bicara soal kinerja ekspor sebetulnya di Jatim ini seperti apa, Pak Wahyu atau Pak Ari? Mungkin Pak Arso yang jawab. Pak Wahyu, Pak Ari silakan Pak. Seperti apa kinerja ekspor Jatim ini Pak, Jawa Timur? Ya, terima kasih Bu Eva dan pendengar Pas FM ya. Sebenarnya kalau dibilang Jawa Timur ini dari secara nasional menumpang nomor 2 ya, yang bisa istilahnya ekspor ya, kinerja ekspornya ya, nomor 2 dari seluruh Indonesia. Nah, kemudian juga Jawa Timur ini masih banyak sumber-sumber daya alam yang bisa diekspor untuk teman-teman yang berbisnis semacam hasil olahan ya. Jadi potensinya sangat banyak. Besar, ya? Kemudian juga didukung oleh pemerintahan setempat ya, dari provinsi, kemudian ada pelabuhannya, makanya potensinya sangat banyak. Tinggal semangatnya yang harus dipupuk kembali, apakah ini bisa ekspor sekian kilo, sekian ton. Nah, itu yang perlu kita dampingi supaya benar-benar siap Jawa Timur melesat di seluruh negara yang membutuhkan barang-barang yang dari Jawa Timur. Kalau boleh tahu Pak, dari sekian banyak ya Pak ya, dari sekian banyak produk gitu ya, produk apa yang sebetulnya paling banyak diminati nih Pak? Nah, ini kalau dari data kami yang sering konsultasi ke kami, memang kalau paling banyak itu makanan ya, makanan yang semacam keripik dan lain sebagainya lah ya. Mereka memang potensinya sangat besar dan
skalanya juga tidak perlu besar-besar ya kan. Skala UMKM itu kan sangat ini bisa mengatasi tentang hasil produksinya atau kapasitasnya lah ya. Nah, itu potensinya sangat banyak, Bu. Oke. Nah, kalau ini kan Jawa Timur ini meliputi banyak sekali wilayah ya, ada banyak daerah. Daerah mana yang sebetulnya punya potensi yang cukup besar gitu, Pak? Yang selama ini cukup banyak UMKM yang dari mungkin berkonsultasi dengan pihak Export Center Surabaya. Sebenarnya hampir sama ya. Kita kan ada 38 kabupaten kota ya. Hampir semua sama yang kita lihat dari ujung Jember, Banyuwangi. Semua potensinya sama semua. Oke. Tapi di sini yang berbeda adalah beberapa teman-teman kita kadang kalau jauh semangatnya agak kurang, padahal kami sekali lagi kami menerima konsultasi tidak hanya pas ke sana, juga bisa melalui online. Jadi potensi itu akan sama berbaring dengan semangat yang tadi kita dampingi supaya terbuka lebar wawasan mereka. Nah, ini mungkin yang mereka belum tahu ya, Pak ya, karena belum paham harus ke sini gitu. Padahal sebetulnya bisa dilakukan secara online atau daring gitu ya, Pak ya. Betul. Baik. Kemudian kalau secara potensi, Pak, ini potensinya seperti apa? Cukup besar? Masih bisa digali lebih dalam lagi, lebih banyak lagi? Betul, digali lebih banyak. Artinya mereka kadang mengetahui ini produknya potensi atau enggak. Belum bicara legalitas. Nah, ini kita benahi dari awal dulu nih. Nanti legalitasnya, kemudian nanti prosedur sampai nanti namanya mutu barang itu. Kita nanti akan dampingi sampai akses pasar. Semuanya berpotensi sama. Semuanya sangat banyak yang harus kita gali karena permintaan namanya makanan, apalagi kemarin Covid ya, itu kan masih tinggi, Bu. Orang pasti butuh makan ya. Betul. Nah, makanya kami sekali lagi gratis bisa menampung dari nol sampai ekspor. Oke, gitu. baik. Nah, ini tadi kalau produk-produk unggulan tadi salah satunya makanan ya, Pak ya. Nah, setelah makanan nih, produk apa nih yang paling banyak juga peminatnya ya? Di negara, untuk negara ekspor gitu, mungkin yang bisa cukup banyak diekspor. menambahi. Iya. Jadi komoditi yang tadi disampaikan itu cukup meluas. Seluruh kabupaten kota mempunyai produk-produk unggulan. Produk-produk unggulan ya. Iya, betul. Makanan memang sekarang ini lagi digemari, F&B. Kemudian tidak hanya itu, seperti kemarin kita berdiskusi dengan salah satu atasnya perdagangan Mesir. Di Mesir itu sangat dibutuhkan sabun mandi. Kebetulan sabun mandi produk dari Indonesia itu mempunyai kualitas yang tinggi dibanding dari Turki, Dubai. Justru sabun mandi dari Indonesia itu mempunyai kualitas tinggi dan harganya juga bisa bersaing dari negara-negara tersebut. Seperti itu. Dan kemudian ada komoditi juga yang dicari di Mesir itu seperti spices, kapulaga. Kebetulan kami kemarin dikontak oleh Pak Syahran atas perdagangan bahwa ada buyer yang membutuhkan kapulaga. Nah, mungkin dalam waktu dekat kami akan melakukan business matching, mengundang beberapa pelaku usaha spices untuk kita ketemukan langsung nih dengan buyer yang ada di Mesir tadi. Seperti itu. Jadi produk unggulan, komoditi. Nah, itu memang setiap kabupaten mempunyai produk batik ya, Pak ya. Iya, betul, batik. Baik. Nah, itu punya unggulan-unggulan tersendiri. Artinya semua kabupaten kota memang harus diangkat nih. Makanya di tahun 2023 Export Center Surabaya itu fokus kepada pengembangan komoditi yang ada di kabupaten kota yang ada di Jawa Timur, seperti itu. Berarti harus ada kerjasama yang cukup erat gitu ya antara dinas-dinas yang ada di daerah gitu ya untuk bisa berkolaborasi gitu ya dengan para UMKM, kemudian juga Export Center Surabaya ya. Iya, baik. betul, Ibu. Ini ada pertanyaan tapi nanti kita akan jawab setelah break. Kita jeda dulu sebentar ya. Baik, Mitra Bisnis jangan lupa masih bisa bergabung dengan Pas FM untuk Anda yang punya pertanyaan di WhatsApp kami 0812144 Tetap bersama kami kembali setelah jeda. This is Pas FM, premier business station. Masih Anda ikuti Radio Talk Show Pas FM bersama Export Center Surabaya. Oke, Mitra Bisnis, kita lanjutkan lagi ya perbincangan untuk Radio Talk Show Pas FM bersama Export Center Surabaya untuk siang hari ini.
masih dibuka untuk pertanyaan langsung. Ada bisa join di WhatsApp Pas FM 08121-nya 4x043. Jadi kalau mau bertanya ini pas banget sekarang waktunya karena bisa langsung dijawab dengan rekan-rekan dari Export Center Surabaya gitu ya. Jadi informasinya akan jauh lebih pasti. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak David. Pertanyaannya, di Export Center ini ada pelatihan untuk bikin ISO 9002 atau untuk produk olahan makanan ya Pak. Ada tidak? Kemudian ini mau ekspor teripang kering nih Pak ke Amerika, tapi terkendala ISO. Nah, ini sebelum Covid ekspornya cuman ke Asia. Saat ini belum ada permintaan lagi. Silahkan bisa dijawab Pak Wahyu atau Pak? Oh, Pak Arso, silahkan Pak. Baik, terima kasih atas atensinya dari Pak David. Jadi kami dari Export Center Surabaya hanya memberikan jasa pelayanan konsultasi saja Ibu. Jadi kita tidak memberikan pelayanan ataupun pengeluaran atau menerbitkan untuk ISO. sertifikasi baik ISO maupun legalitas yang lain. Betul, kami hanya memberikan satu rekomendasi aja. Misalnya ISO harus kemana, kemudian kalau misalnya halal harus kemana, kemudian misalnya lagi ke HACCP itu kemana. Jadi kita sekali lagi tidak mengeluarkan sertifikat apapun terkait dengan legalitas. Jadi sekali lagi Export Center Surabaya hanya memberikan, bukan hanya lah, tapi manfaatnya kan banyak Bu ya. Betul. Memberikan konsultasi pelayanan terkait tentang ekspor. Seperti itu Pak David. Iya Pak David, ini kan mau ekspor teripang kering nih Pak ke Amerika nih Pak ya. Nah ini tapi salah satu terkendala sama ISO tadi. Tapi sebetulnya kalau produknya ini cukup potensi Pak kalau di Amerika Pak? Menurut kami pasar Amerika dari hasil data BPS itu memang menjadi negara pengimpor terbesar Ibu, Amerika Serikat. Jadi ini memang banyak negara dari negara lain juga berduyun-duyun istilahnya menuju ke sana. Kami dari Export Center Surabaya juga harus bisa memanfaatkan momen sekarang ini, produk-produknya juga bisa masuk ke Amerika Serikat seperti itu Bu. Jadi kita dorong pelaku usaha mulai dari yang belum punya usaha menjadi punya usaha dan bisa ekspor. Kemudian yang sudah punya usaha dan sudah pernah ekspor tapi mengatasnamakan orang lain, kita dorong untuk bisa melakukan ekspor sendiri. Dan yang ketiga, bentuk pelayanan kami adalah kepada pelaku usaha yang sudah ekspor tapi hanya 1-2 negara. Itu kita bantu untuk mereferensikan ke pasar-pasar menambah jaringan ke negara yang lain. Jadi seperti yang Pak David tadi, monggo silahkan datang ke kantor kami di Gedung Deskra Nasda Provinsi Jawa Timur, Jalan Kedung Doro nomor 86 sampai 90 untuk ya berkonsultasi dengan kami bagaimana melihat potensi-potensi proyeknya Bapak ke negara yang lain selain ke Amerika Serikat atau ke Asia kemarin. Gitu, baik. Bu. Karena ada bocoran sedikit tadi dari Pak Ari juga ya. Ternyata produk makanan ini memang paling banyak yang diminati ya Pak ya. Salah satu produk makanan yang cukup diminati ini sambal ya Pak ya. Betul, sambal Ibu. Gitu ya. Betul Ibu. Nah ini buat Anda pelaku bisnis UMKM yang mungkin sekarang ini masih di bisnis rumahan sambal gitu ya, boleh dicoba ya Pak ya. Boleh. Karena siapa tahu laris manis di pasar ekspor ya. Sama bumbu-bumbu Bu. Bumbu biasanya kan kalau di kita di Indonesia itu kan terkenal bebek, apalagi Jawa Timur Bu ya. Betul. Bebek itu kita juga membantu mempromosikan. Yang kemarin itu pada bulan, alhamdulillah di bulan Agustus ini kita juga memperkenalkan bumbu bebek, sambal bebek itu. Bahkan ada yang rendang seperti itu Bu ya. Rendang sudah jadi siap, rendang instan maksudnya seperti itu. Itu ke Singapura, Malaysia dan Arab Saudi. Itu yang sudah kami lakukan Bu. Wow, luar biasa ya. Ternyata sekarang ini juga bikin bebek juga nggak susah-susah karena sudah banyak bumbu jadi ya, bumbu instannya gitu. Betul Ibu. Sambelnya juga sudah ada yang instan ya Pak ya. Sambelnya juga sudah Bu. Jadi artinya bahwa semua produk yang ada di Jawa Timur, kalau sedikit nambahkan tentang potensi Bu ya, cukup besar dan cukup terbuka bagi teman-teman
tidak hanya terbatas di perusahaan besar Ibu, tapi untuk teman-teman di pelaku usaha mikro atau UMKM ini peluang ekspornya cukup besar. Baik, tapi sebetulnya apa nih Pak kendala yang biasanya cukup banyak dihadapi ya Pak oleh para eksportir, terutama nih yang pemula ya Pak, UMKM yang pemula. Apa nih biasanya kendala apa saja Pak? Ya baik, terima kasih, pertanyaan yang cukup bagus Ibu. Jadi salah satu yang boleh bisa kita sampaikan di kesempatan di Pas FM ini siang hari ini, salah satu persyaratan menjadi eksportir itu baik perusahaan besar maupun kecil sama Ibu. Yang pertama adalah perusahaan berbadan hukum. Untuk pelaku teman-teman UMKM itu cukup membuat namanya PT perseorangan. Biayanya juga cukup murah saja Bu, cuma 50.000 dan itu bisa dibuat sendiri di rumah. Tanpa harus kemana-mana, cukup menyediakan di saldonya itu cukup 50.000 itu sudah bisa membuat namanya PT perseorangan. Dan itu sudah legal, artinya sudah bisa melakukan namanya transaksi ekspor. Dan itu kalau misalnya yang baru-baru ini kan mungkin belum paham Pak, bisa dibantu juga ya Pak ya? Bisa sekali Bu. Baik. Kemudian apalagi Pak kendalanya yang biasa dihadapi? Kalau NIP sekarang sudah harus RBA Ibu ya, artinya NIP yang sudah berbasis risiko. Jadi silakan bagi teman-teman yang belum di-upgrade, silakan di-upgrade NIP-nya menjadi berbasis risiko melalui OSS yang sudah disediakan oleh pemerintah dan itu juga gratis. Kemudian yang sering kita hadapi adalah problem yang kedua di legalitas produk Ibu. Jadi legalitas produk ini juga menjadi salah satu hal yang wajib dipenuhi. Jadi supaya dari pihak sana juga merasa aman. Ada beberapa legalitas yang mungkin PRT itu juga bisa, BPOM juga bisa, itu persyaratan awalnya Ibu ya. Kemudian syarat yang harus dimiliki adalah produknya itu halal. Nah, dengan dua produk ini untuk melakukan namanya ekspansi atau tes market ke negara lain itu sudah bisa kami lakukan Bu. Baik. Artinya nanti mungkin persyaratan atau regulasi selanjutnya misalnya untuk makanan dan minuman ada namanya HACCP. Kalau mengandung bahan ikan yang Pak David tadi teripang Bu ya, itu harus ada namanya sertifikat SKP. Kemudian untuk kayu, kerajinan kayu itu harus ada sertifikat SPLK-nya. atau mungkin betul, jadi tergantung dari jenis produknya. Itu harus ada sertifikatnya yang bisa nanti untuk menembus pasar masing-masing negara ya Pak ya. Tapi di awal Ibu supaya kita pelaku UMKM juga mempunyai kesempatan yang sama dengan istilahnya, mohon maaf nih, dengan legalitas yang ada minimal BLT dan halal pun kita juga bisa membantu untuk melakukan ekspansi market ke pasar global. Seperti itu. Baik, nanti kita lanjutkan lagi, kita break dulu, ada pertanyaan juga yang harus dijawab selain ya Pak ya. Tetap bersama kami Mitra Bisnis, kami akan kembali sesaat lagi. Masih Anda ikuti Radio Talk Show Pas FM bersama Export Center Surabaya. Baik Mitra Bisnis, kita akan lanjutkan lagi perbincangan Pas FM di Radio Talk Show bersama Export Center Surabaya. Ini adalah sesi yang terakhir ya, tapi kita akan jawab pertanyaan dari Pak Budi. Ini mau bertanya untuk proses penyeleksian kualitas produk terutama untuk makanan ini seperti apa ini Pak? Ya, baik, terima kasih Pak Budi atas pertanyaannya. Untuk bagaimana proses untuk kurasi atau seleksi produk supaya bisa masuk negara tujuan ekspor. Nah, pertama kali yang perlu diperhatikan untuk bisa masuk negara tujuan ekspor itu ada standarisasi yang harus diperhatikan. Ada standarisasi yang bersifat wajib, itu adalah sebuah standarisasi yang memang sudah diregulasikan oleh pemerintah negara tujuan ekspor. Biasanya yang berhubungan dengan nutrisi atau uji lab,
nutrition fact dan sebagainya. Kemudian ada standarisasi yang bersifat umum. Standarisasi ini tidak diregulasikan oleh pemerintah negara tujuan ekspor, namun dibutuhkan oleh calon buyer seperti yang disebutkan oleh Pak Arso. Misalnya untuk produk makanan harus ber-HACCP katakanlah, karena memang fungsinya untuk melindungi konsumen yang ada di masyarakat negara tujuan ekspor itu. Nah, tentunya dengan Export Center Surabaya ini adalah sarana yang tepat sekali bagi Bapak untuk bisa konsultasi kepada kami. Karena tidak hanya tes atau rasa dari makanan tersebut, tapi kemasannya, kemudian labelingnya itu juga harus diperhatikan. Karena itu merupakan standarisasi wajib yang memang harus dipenuhi oleh para pelaku usaha agar bisa produknya masuk ke negara tujuan ekspor tersebut. Oke, baik. Seperti itu Pak Budi sudah dijawab tadi sama Pak Wahyu ya untuk pertanyaannya. Baik, untuk berikutnya nih Pak. Tadi beberapa yang sudah dijelaskan seputar apa saja yang harus disiapkan ya Pak ya, kendala tersebut bagian dari kendala karena banyak yang belum berbadan hukum gitu ya, jadi harus berbadan hukum dulu gitu, dan ini akan dibantu juga untuk proses ini ya Pak ya. Kemudian melengkapi juga dokumen perizinan. Kalau transport ini gimana Pak? Kalau transport ini? Logistiknya maksudnya? Iya betul, logistiknya Pak Ari? Oh ya, jadi tadi udah dijelaskan oleh Pak Wahyu yang tentang barangnya ya, Pak Arso tentang barangnya juga sebenarnya. Cuman ini kan jangan ketinggalan membawa barangnya ya kan. Membawa barangnya ini nggak sampai sana ya itu. Para pendengar Pas FM bukan pakai online ya, tapi ini berwujud. Nah, kebetulan kami juga mempunyai nanti sarana cara ngitungnya, atau nanti ada kerjasama dengan mana yang bisa qualified untuk membawa barang. Nah. Contohnya kami kemarin dengan pos ya kan salah satu ini ada. Kemudian kami akan nanti mencoba teman-teman yang mau akan mengirim juga akan kita bantu menghitungkan berapa sih sebenarnya biaya nyampe ke negara, misal tadi Arab ya. Apa aja sih kos-kosnya. Nah itu gunanya teman-teman bisa ke kami dengan nanti bercerita tentang produknya. Kan beda Bu, produk yang kering, basah itu juga beda cara bawanya, cara penanganannya, kemudian lokasinya. Nah itu yang perlu kita gali lebih dalam, apakah di mana teman-teman ini berada kan. Tujuannya beda-beda, tapi tetap di Tanjung Perak ya kan, bisa melalui Perak, Juanda dan seperti itu. Seperti tadi kalau produk laut ya Pak ya, ikan gitu kan harus river, baik. Nah ini kan tadi dibantu untuk menghitung berapa sih biayanya. Nah ini banyak yang berpikiran gini, aduh ekspor itu mahal gitu ya. Apa iya betul seperti itu gitu. Nah ini bagaimana dengan akses pembiayaan ini? Apakah ada supportnya juga gitu? Oh ya, jadi benar Bu, ada beberapa pemikiran ekspor itu mahal, tapi tidak berhitung nanti untungnya juga mahal, untungnya banyak ya, maksudnya untungnya banyak. Nah, kami seperti tadi sampaikan ada beberapa untuk logistik pilihan ya, cara ngitungnya kami juga kerjasama dengan contoh beberapa perbankan atau yang lebih ini lagi dari pemerintah LPI ya, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, itu juga lebih ringan, semuanya nanti akan kita sarankan kemana, bukan kita menyarankan untuk mendapat uang tidak bekerja, tapi benar-benar modal untuk mendapatkan pembiayaan ya, sehingga merasa terbantu dan ringan gitu Bu, tidak malah menyurumuskan, karena sekali lagi modal itu juga penting. Iya, jelas Pak, nanti nggak bisa ekspor, nggak bisa bikin produknya gitu, nggak bisa ngirimnya juga ya. Betul. Nah ini jangan khawatir. Jangan khawatir gitu kata Pak Hari. Baik, ini karena kita sudah sampai di akhir perbincangan ini Pak. Jadi barangkali bisa dijelaskan kembali ya, singkat gitu, apa saja sih yang di event atau program yang dilakukan oleh Export Center Surabaya untuk membantu para eksportir, calon eksportir juga di kota Surabaya khususnya dan Jawa Timur pada umumnya nih Pak? Ya, baik, Bapak Ibu bisa memanfaatkan kehadiran Export Center Surabaya karena dari program yang sudah kami berikan, yang sudah berjalan sampai saat ini itu mempermudah Bapak Ibu menyiapkan produk yang berkualitas, mempunyai daya saing di negara tujuan ekspor. Jadi Bapak Ibu harus berbangga, harus mempunyai mindset entrepreneur, karena dengan mindset entrepreneur inilah semua hambatan menjadi tantangan, dan tantangan itulah
nanti yang bisa menghasilkan dolar tentunya. Nah, harapan kami dengan pendampingan mentoring yang kami lakukan itu bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jangan lupa follow Instagram Export Center Surabaya karena di situ banyak informasi yang berhubungan dengan pasar, dengan standarisasi, bahkan yang hal-hal lain yang mengenai asuransi misalnya seperti itu. Oh gitu, ada di cover juga gitu. Oke, baik ya. Jadi lengkap ya Pak ya. Untuk kantornya sekali lagi bisa di-share juga Pak di Jalan Raya Kedung Doro, Jalan Kedung Doro nomor 86 sampai 90 Surabaya. Kami tepatnya di kantor Dekranasda Jawa Timur karena memang disupport penuh oleh Provinsi Jawa Timur. Oke, akses WA bisa Pak? Bisa. Oke. Boleh kita sampaikan untuk nomor kontak WA-nya? Hotline WA. Itu semua informasinya ada di Instagram Export Center Surabaya. Oke. Kemudian untuk nomor hotline-nya sendiri di 0857 ya. 5587 9497. Oke, di 0857 5587 9497. Oke, jadi silakan Anda yang hari ini mungkin belum sempat bergabung ya Pak dengan kami, minimal hanya sebagai pendengar gitu saja. Ada sudah mulai mengenal Export Center Surabaya, dan rekan-rekan di Export Center Surabaya ini sangat terbuka sekali ya untuk dengan Anda para pelaku bisnis ekspor, kemudian para calon eksportir juga yang ingin berkonsultasi. Jangan lupa untuk follow Instagram Export Center Surabaya ya. Digabung untuk Export Centernya Export Center Surabaya, silahkan Anda follow Instagramnya atau bisa akses hotline melalui WhatsApp tadi yang sudah disampaikan ya. Jadi silahkan untuk Anda join dengan Export Center Surabaya untuk bisa mendapatkan dolar yang lebih banyak gitu ya Pak ya. Jadi terima kasih banyak untuk kehadirannya di Pas FM dan informasi luar biasa ini, semoga bermanfaat untuk para eksportir dan calon eksportir ya. Pak Arso, Pak Ari dan juga Pak Wahyu ya. Baik, dan terima kasih juga untuk Anda mitra bisnis yang sudah bergabung dengan Pas FM, untuk yang sudah bertanya dengan kami juga mendengarkan Radio Talk Show ini. Sekali lagi terima kasih banyak, dan jangan lupa nantikan kembali Radio Talk Show Pas FM di kesempatan yang lain. Evelanda, selamat siang dan selamat berbisnis. Baru saja Anda ikuti Radio Talk Show Pas FM bersama Export Center Surabaya. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa dalam Radio Talk Show Pas FM berikutnya.